Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Tami Rahayu, perwakilan dari kelompok 5 kelas HESG. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perdamaian atau mediasi di luar pengadilan perdata dalam mata kuliah Hukum Acara Perdata. Pendahuluan. Manusia selain merupakan makhluk individu sekaligus berperan sebagai makhluk sosial. Dalam hal demikian, manusia dituntut untuk dapat melakukan hubungan yang baik dengan orang lain agar terwujud kehidupan yang selaras dan damai. Namun, suatu hubungan hukum dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan dengan lancar. Ada kalanya timbul suatu kondisi di mana satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain. Oleh karenanya, pihak lain merasa dirugikan haknya sehingga hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau sengketa. Mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan sudah lama dipakai dalam berbagai kasus-kasus bisnis, lingkungan hidup, perburuhan, pertanian, perumahan, dan sebagainya yang merupakan perwujudan tuntutan masyarakat atas penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien. Dua cara dalam menyelesaikan masalah sengketa, yaitu yang pertama melalui cara litigasi atau pengadilan dan non-litigasi di luar pengadilan. Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir atau ultimatum remedium bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non-litigasi tidak membuahkan hasil. Penyelesaian non-litigasi. Penyelesaian non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau yang biasa disebut dengan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa di jalur penyelesaian sengketa di jalur non-litigasi ada berbagai bentuk. Salah satunya adalah arbitrase. Arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Selain arbitrase, ada berbagai bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi, diantaranya adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Beberapa alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama, konsultasi, yaitu tindakan yang bersifat personal atau pihak konsultan dan klien. Konsultan memberikan pendapat kepada klien tersebut untuk memenuhi kebutuhan klien tersebut. Peran dari konsultan dalam penyelesaian sengketa tidaklah dominan. Konsultan hanya memberikan pendapat hukum sebagaimana yang diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak. Negosiasi. Negosiasi secara harfiah berarti musyawarah atau berunding. Negosiasi ini tidak lain adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa oleh para pihak sendiri tanpa bantuan pihak lain dengan cara bermusyawarah atau berunding untuk mencari pemecahan yang dianggap adil oleh para pihak. Mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator harus mampu mencari alternatif penyelesaian sengketa tersebut. Apabila para pihak sudah tidak menemukan lagi jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa tersebut, maka mediator tersebut harus dapat memberikan solusi-solusi kepada para pihak. Solusi-solusi tersebut haruslah bersepakat bersama dari para pihak yang bersengketa. Konsiliasi. Konsiliasi yaitu proses penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan orang pihak ketiga atau lebih, di mana pihak ketiga yang diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa seseorang. Pada praktiknya, proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi merupakan kemiripan dengan mediasi, namun suatu perbedaan, yaitu konsiliasi memiliki hukum acara yang lebih formal jika dibandingkan dengan mediasi, karena ada beberapa tahap yang harus dilalui, yaitu penyerahan sengketa kepada komisi konsiliasi. Kemudian komisi akan mendengarkan keterangan lisan para pihak berdasarkan fakta-fakta yang diberikan oleh para pihak secara lisan tersebut. Komisi konsiliasi akan menyerahkan laporan kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan penyelesaian sengketa. Mediasi. Mediasi secara umum adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa. Ada dua jenis mediasi, yaitu dalam pengadilan dan di luar pengadilan.
Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal dengan Pusat Mediasi Nasional atau PMN. Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Nomor 2 Tahun 2003 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim pengadilan negeri yang tidak menangani perkaranya. Penggunaan mediator hakim dan penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya. Proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum kecuali para pihak menghendaki pihak lain. 2. Proses mediasi di luar pengadilan. Yang pertama, proses definisi, yaitu di mana mediator memberikan kesempatan para pihak untuk menyampaikan permasalahan apa yang dihadapi dan apa harapan dalam penyelesaian sengketa. Dari sini mediator dapat mendefinisikan permasalahan yang dihadapi oleh pihak. Proses penyelesaian masalah. Proses penyelesaian ini setelah para pihak menjelaskan apa permasalahan dengan dipandu mediator, para pihak dapat melakukan tawar-menawar apa saja yang disepakati dari definisi masalah tersebut. Hal ini dilakukan sampai seluruh butir masalah terbahas mencapai kesepakatan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi kelompok saya hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman sekalian. Jika kurang jelas dalam presentasi ini, teman-teman bisa bertanya di grup kelas maupun Google Classroom di kolom komentar atau membaca ulang makalah yang saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.